Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Brebes, Jawa Tengah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya Buya. Bersolawat sebanyak-banyaknya itu sangatlah baik, karena kelak di akhirat akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Apalagi jika sehari bisa 3.000 kali baca solawat. Namun bagaimana jika seorang suami mampu bersolawat 3.000 kali dalam sehari? Tepat waktu sholatnya, rajin mengaji, zikirnya banyak setelah sholat fardu, melakukan sholat sunnah, menjaga adab di depan para habaib, baik kepada guru ngajinya dan orang tuanya. Akan tetapi Buya, kepada istrinya masih suka mencaci maki dengan kata kotor dan memanggil istrinya dengan kata binatang saat istrinya melakukan sedikit kesalahan. Tidak terima dinasehati dan diingatkan, bahkan memukul kepala istri bagian kanan saat di depan anaknya sendiri. Apakah kelak suami akan tetap dapat syafaat dari Rasulullah SAW, Buya? Bagaimana cara saya menasihati suami yang demikian, sedangkan kami belajar menuntut ilmunya sama? Dan bagaimana saya harus bersikap sebagai istri? Karena kejadian ini sudah 4 tahun lamanya saya alami. Saya hanya bisa bersabar dan berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah maha membolak-balikan hati hambanya. Hanya saja saya takut, pikiran dan psikis saya tidak kuat, karena saya tinggal jauh dari kedua orang tua dan keluarga saya. Suami saya juga sudah berkali-kali bilang akan tinggalkan saya dan mengancam akan lebih keras ke saya jika kedua orang tua saya meninggal. Syukron Buya. Ada hubungannya dengan hikmah hari ini. Kalau dia tulus kepada Allah, maka dia tidak akan bisa berbuat zalim kepada istrinya. Dia adalah orang tertipu. Gak bisa baikkan kepada siapapun. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa gak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau zalim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya. Inna min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubbah kelihatannya. Khusuk mulutnya, dzikir, solawatan, akan tapi dia zalim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Kami harus sedikit keras semacam ini. Karena apa? Dia tertipu. Kalau tidak dibeginikan, mungkin dia terus terlena. Dipikir dia sudah kayak wali. Di depan manusia wali. Di dalam keluarganya menjadi syaitan. Di depan manusia wali, disanjung, dimuliakan, tapi dengan istrinya dia adalah menjadi penyakit. Enggak begitu, hai hal iman. Nabi, khairukum li ahlihi. Paling baik di antara kalian yang bisa baik kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Aku paling baik di antara kepada keluargaku. Nabi ngasih contoh kok. Sadar deh, enggak usah gaya begitu-begituan deh. Anggap saja, hei hamba Allah, Anda cukup sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja. Bayar zakat kalau sudah wajib, haji sekali saja. Anda baik dengan istri dan anak, surga nanti. Ini bikin sedih kadang. Ada sebagian istri kebalikannya. Istri Masya Allah, kalau sudah sholat Masya Allah, zikir gak pernah berhenti, Quran lah, bolak-balik. Tapi kalau ngomong sama suaminya, keluar taringnya. Tidak begitu, hai hamba Allah. Dengar ini. Senyummu kepada istrimu juga bagian daripada ibadah. Yang bisa mengalahkan daripada ibadah sunnah yang lainnya. Pengabdianmu kepada suamimu, wahai istri, itu adalah mengalahkan ibadah sunnah yang lainnya. Hidup perlu indah, karena kita perlu menekankan makna ini, karena dalam rumah tangga kalau baik, anak akan tumbuh baik. Sampai tadi dengar mukul istrinya di depan anaknya, itu mengajari anaknya. Dia mengajarkan kepada anaknya untuk membencinya, biarpun dia kelihatannya ahli sujud, jadi bahan ketawaan untuk anaknya. Abah gayanya sholat sama ibu seperti itu. Ini perlu kesek begini ini. Sudahlah. Ibadah itu bukan action, ibadah itu hakikat. Bukan depan orang itu Masya Allah sampai di rumah. Serigala. Tidak seperti itu ya. Semoga yang mendengar. Kalau memang betul itu kejadiannya, sadarlah hai hamba yang ahli sujud, ahli sholawat dan sebagainya. Anda mendapatkan syafaat Nabi. Anda bikin kecewa umat Nabi kok. Syafaat Nabi. Wasiat Nabi khusus istri Anda setelantarkan.
Atau sebaliknya istri kurang ajar sama suami. Ini banyak ini. Yang ngadu kepada kita ada. Istri, Masya Allah, istri saya Bu ya. Kalau sudah mengaji ini full. Tapi Masya Allah. Lesannya begitu. Ingat suatu ketika ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada seorang ahli ibadah. Perempuan banyak sholat, banyak ibadah ini. Tidak pernah putus. Cuman dia suka nyakiti tetangga. Dengan lesannya Nabi mengatakan, la khaira fiha, nggak ada baiknya wanita tersebut. Inna min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Tolong ya. Baik kepada Allah, baik kepada sama manusia. Itu keindahan. Kok bisa istri yang melahirkannya dipukul? Nggak masuk akal. Laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Dengar hai kaum laki. Perempuan yang baik tidak akan mencaci istri suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Kita ingin hidup indah. Bukan caci maki, bukan olok-olokan. Ini manggil istrinya binatang. Kemudian di sisi lain, kita juga harus koreksi. Kenapa kok suami marah semacam itu? Atau mungkin istri yang tidak benar. Mungkin juga. Tapi ingat, jangan sampai ini jadi alasan suami untuk, ini memang istri saya begitu. Biarpun istri ingat. Istri biarpun layak dipukul, tidak pantas seorang laki-laki memukul. Cuman ini kita ajari koreksi diri. Bisa saja seorang suami mudah marah dan sebagainya. Karena leletnya seorang istri, karena tidak baiknya seorang istri dan seterusnya. Tapi kita nggak perlu ngoreksi ke situ dulu, kita koreksi diri. Aku sebagai seorang suami, aku sebagai seorang istri. Sudah selesai. Sedih kalau dengar begitu, sedih. Bagaimana? Ibadahnya apa? Mana ibadah yang Anda fahami? Hei yang tadi ahli sujud, ahli sholawat. Apa yang Anda maksud? Kekhusuan Anda dengan Allah, kedekatan dengan Nabi apa? Apakah istri bukan umat Nabi? Nah ini harus pahami. Semoga ini didengar oleh yang semua yang punya masalah, semoga didengar. Sehingga menjadi baik semuanya, setelah itu bahagia semuanya. Oh indah umat Nabi Muhammad bahagia. Nggak ada yang mencaci, nggak ada yang mengolok, nggak ada zalim, adalah indah dan indah. Wallahu a'lam bissawab. Oh untuk istri. Nasihat buat istri Anda, tingkatkan kesabaran Anda. Ada pahala di hadapan Allah. Lihat, kemudian sudahlah Anda khusnudzan. Jangan sampai suami Anda dengan maaf itu seperti obat bius bagi Anda sehingga Anda nggak akan masuk depresi lagi. Jangan terus Anda tekan, maafkan, itu adalah suamiku apapun bentuknya. Semoga sholatnya juga ngalir kepadaku. Semoga sholawatnya ngalir. Anda hibur hati Anda dengan itu, maka depresi akan terhindar dari Anda. Selesai ya, insya Allah Anda lapang hati, maafkan. Tingkatkan kualitas pengabdian Anda, pengorbanan Anda, dan pelayanan Anda kepada suami, insya Allah nanti ada perubahan. Kalau ternyata suami tetap seperti itu, nah ibadah Anda wahai istri, ibadah Anda yang mengalahkan dari sunnah-sunnah yang lainnya adalah meningkatkan kesabaran Anda kepada imam Anda, suami Anda yang saat itu tidak baik. Sebab urusannya pribadi, bukan suami Anda mencuri, bukan suami Anda mabuk, urusannya pribadi dengan Anda. Berbeda kalau suami Anda melakukan keharaman, Anda boleh mengangkat suara dan marah. Tapi urusannya pribadi dengan Anda lebih mudah, tinggal Anda lapang dada, memaafkan, Allah angkat derajat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.